Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bahas PP dan prospek kripto ke depan. Makin dahsyat, semalam juga PP sudah mulai pump kembali. Itu artinya PP ini sudah sangat bertahan sekali dan demand di bawah sangatlah kuat. Ketika turun sedikit, hentakan para demand, pemborongan dana besar masuk. Semalam sempat pump ke atas, tapi di sini bergabung dengan trader yang main scalping, smart meter bermain. Kita tenang saja. Menurut saya pribadi, PP ini kedepannya tahun ini mirip tahun 2021 seperti SIBA. Akan tetapi kalian tetap giat, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro di sini hanya sebagai tutorial edukasi kripto untuk kalian pahami pola dan koin-koin apa yang harus kalian investasikan, nggak ngasal. Juga yang lagi rame dengan miliaran uang ngasal masuk koin, terjadi kerungkatan karena foto, dalam mengatur foto pun masih nggak jelas ataupun bisa dibilang belum mengetahui money management, ilmunya masih cetek, asal spekulasi tinggi, hantam dengan salah satu koin saja itu akan membuat kalian akan terjerumus. Jadi di sini sudah ada panduannya, sudah ada patokannya, yang mana 80% investasikan kalian ke BTC, barulah yang 15% ke altcoin, meme coin cukup 5%. Itu yang benar, mutlak tidak bisa diganggu gugat. Kenapa alasannya? BTCD ataupun dominasi Bitcoin itu adalah indikator yang tidak bisa kita abaikan untuk tahu arah aliran dana kemana. Kenapa kita harus masuk 80% BTC? Karena uang larinya nomor satu ke BTC. Kalau sekarang hampir 60% BTCD-nya, artinya dana global cryptocurrency masuk ke BTC 60% hanya satu koin. Ingat, hanya satu koin. Akan tetapi 40% lari ke altcoin dibagi dengan meme coin yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan koin. Itu faktanya seperti itu. Makanya kalian harus pakai foto yang benar, money management juga harus canggih. Tanpa itu semua kalian akan mendapatkan kegagalan. Di samping berita-berita yang sangat luar biasa di pagi hari ini yang perlu kalian ketahui untuk menentukan arah market akan kemana dan untuk dijadikan kalian sebagai dasar investasi yang kurang beberapa bulan lagi kuartal 1 ini. Sampai ada berita semalam yang sangat mengejutkan bahwa si Trump memberikan 3 sinyal untuk market akan pump besar di kuartal pertama ini di tahun 2026 ataupun super cycle. Sekitar 18 triliun dolar AS akan buy ke kripto yang kemarin sudah dibicarakan secara gamblang oleh Simbah Katram. Oke, langsung saya akan bahas PP dan ada hip kripto akan meledak di tahun 2026. Yang pertama sesuai yang saya sampaikan adalah BTC, yang kedua Ethereum, dan ada Chainlink. Kemudian meme coinnya ada di PP ya. PP turun dikit langsung tang ke atas, turun dikit langsung pump ke atas, mirip SIBA. Secara fundamental sudah melebihi daripada SIBA. Secara peluang untuk cuan lebih besar, menurut saya daripada Doge, menurut saya loh, masih ada di SIBA. Kenapa? Masih ada di PP. Market cap-nya masih kecil.
Holdernya meningkat terus. Mas Bro di sini bukan membahas koin yang rungkat ataupun koin yang rankingnya di atas ratusan bahkan ratusan top CMC. Yang saya bahas di sini dari 130 top CMC naik sampai 50 top CMC sampai 20 top CMC. Kemarin harga tertingginya ATH 0,43 berada di ranking 17 top CMC, dan terlempar dari 17 belum pernah PP terjungkal sampai 60 ataupun bahkan 100 top CMC, tidak pernah. Paling mentok di 45, sekarang merangkak lagi, naik lagi rankingnya ke 38. Itu tanda-tanda koin yang sudah terlempar dari top CMC tidak pernah bangun lagi ketika sudah terlempar dari top CMC 100 ataupun 200. Tapi untuk PP belum pernah terlempar ke sampai 40, 50 belum pernah, langsung kembali lagi seperti biasa di 3839, dan sudah jutaan bukan ribuan lagi meme coin semua kehantam sama PP. Bahkan koin-koin real project pun sekarang banyak yang rankingnya di bawah PP. Langsung akan saya bahas di sini. Wah, masih pagi jadi agak masih ngantuk ya. HIP kripto meledak tahun 2026. Bitcoin, ETH dan Chainlink meme coinnya adalah si PP. Aset digital terbesar BTC tetap menjadi topik paling banyak dibicarakan dalam dunia kripto tahun ini. Data pasar menunjukkan meningkatnya minat yang terkait dengan pembelian dalam jumlah besar. Perdebatan seputar harga serta perannya sebagai alternatif emas selain BTC, ETH, Chainlink juga menarik perhatian, juga tidak luput meme coin PP. Diskusi mengenai Bitcoin meningkat seiring pengaruh besar pembeli di pasar. Bitcoin menjadi pusat perhatian dalam dunia cryptocurrency pada tahun 2026, terlihat dari lonjakan aktivitas seiring berupa unggahan, komentar, dan perdebatan. Ini Presiden Trump ini 3 sinyal memberikan informasi bahwa 18 triliun akan gelontor ke market. Sebagian pengamat berpendapat bahwa pembelian besar ini memperkuat narasi kelangkaan Bitcoin. Wah, gila, mantep. Topik lain yang turut menarik perhatian adalah soal pengaruh pasar. Para trader kerap mempertanyakan apakah pergerakan harga mencerminkan permintaan alami. Ini yang kita akan bahas juga. ETH di sini. ETH lagi menarik perhatian lewat pertumbuhan staking dan penggunaan jaringan. Kalau kita bahas terlalu panjang ya. ETH menempatkan posisi kedua setelah BTC, dan aktivitas sosial dengan sorotan utama tertuju pada pertumbuhan staking. Laporan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 30% total pasokan ETH kini terkunci di staking. Wah, ini mantep, ini membuat akan naik ya, dengan ada ETF macam-macam. Kemudian saya singkat aja. Kemudian Chainlink ya, Chainlink juga menarik perhatian lewat koneksi ke pasar dunia nyata, masuk RWA untuk si Chainlink ya. Jadi ini yang lagi rame itu link Chainlink, ETH, BTC untuk meme coinnya PP kawan ya. Kalian tetap dior ya, jangan asal telan mentah-mentah. Kita akan cek di sini bagaimana PP. Wow, 0,08441 dengan rankingnya 38 kembali. Salah satu koin andalan Mas Bro yang sudah bikin cuan besar ya. Dari 130 top CMC masuk ke 17 top CMC dengan market cap 3,5 triliun, masuk pernah nendang ke 164 triliun dengan kenaikan lebih dari 45%. PP, wah mantap PP. Harga koin ini sih, ini juga ini ya, pada posting PP si Trump juga. Ini lagi rame beritanya PP. Wah, pokoknya sudah nggak bisa diragukan lagi. Mungkin itu aja lah, saya agak ini pagi-pagi belum begitu loading ya.
Saya lihat tadi kok udah jam 7, biasa habis subuh tidur lagi. Nanti akan saya bahas lagi PP. Pokoknya kalian holding saja ya. Ini positif ini 18 triliun ini positif. Kemarin udah saya jelaskan di ini kan di semalam kita cek lagi. Barangkali ada yang lupa ya. Ada yang lupa, bentar dulu. Yen tawang ngono lintang yo cahayu. Wah, ini kawan. Wah. Iya, ini sih tiga bullish ya. Donald Trump ini apa namanya, memberikan sinyal bullish untuk BTC ya. Donald Trump ini memberikan sinyal bullish kripto itu di Davos kemarin. Sebentar dulu. Di Davos kemarin yang orang pada bikin kaget ya. Jadi Donald Trump sampaikan 3 sinyal kripto bullish di Davos. Kita lihat di sini 3 sinyal bullish dari Trump di Davos. Pidato Trump yang mencakup berbagai topik di Davos, mulai dari geopolitik hingga pasar, menjadi sorotan bagi para pedagang yang fokus pada pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan dukungan berkelanjutan terhadap aset digital. Ibu kota kripto dunia yang digadang-gadang sama si Trump, sinyal paling jelas untuk pasar aset digital muncul saat Trump secara langsung membahas kebijakan kripto, menggambarkan pemerintahannya sebagai penggerak kejelasan regulasi dan pertumbuhan industri. Ya, memang waktu tahun undang-undang untuk yang sangat bersejarah, Genius Asset, itu juga ia menambahkan bahwa Kongres sedang mempercepat kerja legislasi terkait struktur pasar kripto dan Bitcoin ya. Prediksi pasar yang sangat berani. Trump menyampaikan nada optimis yang agresif. Ini akan tentunya pelaku-pelaku pasar lainnya akan memanfaatkan dengan momen ini. Prediksi yang sangat berani. Trump juga menyampaikan rada optimis ya, yang agresif terhadap pasar keuangan secara umum. Ini mengabaikan volatilitas terbaru dan memprediksi lonjakan yang sangat besar, karena si Trump sudah memberikan info-info ya. Banyak pedagang di media sosial menganggap ini sebagai sinyal bahwa Trump akan terus mengutamakan kebijakan yang ramah pasar, termasuk pemotongan pajak. Wah, mantap ini ya. Jadi ini juga diklaim sama Trump, investasi triliunan dolar, dengan catatan Trump juga menyoroti komitmen investasi yang ia gambarkan sebagai pencapaian yang belum pernah terjadi ke depan. Sebelum di bawah pemerintahannya ini ada sekitar 18 triliun dolar yang siap diinvestasikan, nilainya 18 triliun dolar. Mungkin juga menunggu setelah undang-undang Clarity Asset itu ya. Udah panjang lebar, saya rasa cukup. Kita lihat sendiri bahwa PP sudah mulai merangkak, dan bahkan semalam sudah sempat terbang tinggi. Saya semalam ngobrol di grup itu sampai jam 1-an. PAM ya, PAM sesaat itu yang trade mungkin semalam udah pada TP, dan sekarang lagi koreksi lagi, dan koreksi juga nggak begitu dalam. Saya rasa udah 4 tahun lebih nggak ada all season. Tahun 2026 ini mudah-mudahan menjadikan kita cuan semua, kaya semua, apa yang kita cita-citakan. Mungkin yang ingin kawin, ingin bayar utang, yang belum punya kendaraan, apapun yang kalian inginkan, mudah-mudahan tahun 2026 ini kalian bisa terkabulkan, amin ya. Mungkin itu aja Mas Bro. Tentunya manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi jika ada teman sahabat kita yang mempunyai salah sama kita, sebelum mereka minta maaf, dengan hati yang tulus kita maafkan. Jangan sampai kita lebih jahat daripada Fir'aun. Fir'aun saja mengaku dirinya Tuhan, ternyata ada yang lebih dosa lagi, dosanya melebihi daripada mengaku Tuhan. Itu adalah orang yang tidak memberikan maaf, sedangkan Sang Pencipta adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemaaf. Kita sebagai hamba kok maha tidak memberi maaf kepiye. Mungkin itu aja ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah. Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Mak News.